Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdiansyah Rizky Saputra. Di sini saya akan mempraktekkan apa yang sudah dipelajari dalam pelajaran basis data di pertemuan 3 kemarin dengan dosen pengampu yaitu Bapak Agus. Di sini yang saya akan lakukan adalah bagaimana cara masuk ke MySQL Workbench, habis itu cara membuat database, memakai database, lalu ada membuat tabel, memasukkan data ke dalam tabel, terus juga menghapus database serta tabel. Dan juga nanti ada bagaimana kita menggunakan query 1 dan subquery-nya. Oke, pertama kita mulai. Ini kita akan masuk ke MySQL Workbench ya. Di sini ada local instance dan local connection. Di sini saya pakai local connection aja, bebas. Masukkan passwordnya. Oke, sudah. Habis itu kita cara membuat database, yaitu kita tinggal ketik create database. Habis itu nama, tugas 3. Nah, ini database sudah terbuat, kita tinggal pakai tugas 3. Nah, kalau sudah terpakai seperti ini, kita tinggal membuat table. Kita bisa membuat table dengan function create table. Nah, untuk namanya create table. Nah, setelah itu kalian tinggal membuat table dengan function create table. Habis itu ditambah dengan nama. Oke, untuk namanya itu kita misalkan nama mahasiswa gitu. Habis itu kita masukin atributnya nih. Di sini atributnya ada name, integer, nama itu varchar. Di sini 30 aja bebas. Lalu di jenis kelamin varchar juga 1 aja, perempuan atau laki-laki. Habis itu kita domisili cara 20. Setelah itu kita tutup, kita tambahkan titik sampai titik koma, lalu kita run. Sini terbuat ada tanda centangnya yang artinya tabel sudah terbuat. Kita bisa mengecek tabel tersebut dengan select from nama tabel. Oke, kita typo di sini ada nama. Nah, di sini terlihat nih, tinggal kita masukin data-datanya ke dalam tabel. Untuk memasukkan data, kita memakai function insert into nama mahasiswa values. Oke, kita masukin aja. Di sini saya sudah membuat gitu nama data-datanya. Jadi kita tinggal masukin aja. Nah, ini udah saya buat. Di sini ada name, nama, lalu ada jenis kelamin dan domisili. Setelah itu kita run. Nah, ini sudah. Kita cek lagi nih. Apakah sudah masuk? Sudah terlihat bahwa nama NIM dari Rafiq Beba itu 110022222, jenis kelamin L dan domisili Jakarta dan seterusnya. Kita bisa menambahkan lagi. Nah, mungkin sampai sini untuk pembuatan tabel. Habis itu kita menghapus tabel gitu. Menghapus database. Untuk menghapus tabel kita bisa drop tabel menggunakan fungsi drop. Habis itu nama dari tabel sendiri. Gitu. Kita tinggal enter aja. Nah, ini sudah tercentang, artinya
tabel udah kehapus ya. Kita bisa cek lagi apakah benar-benar sudah terhapus. Nah, sini ada tanda X yang artinya tabel udah nggak ada gitu. Untuk selanjutnya ada menghapus database. Kita bisa menggunakan drop database. Nama mahasiswa gitu. Bukan. Tadi kan nama database kita itu tugas 3. Kita chat. Oke, sini sudah selesai sampai drop gitu. Oke, next selanjutnya kita akan menggunakan query table. Dimana saya udah membuat database untuk mempermudah pelajaran pada hari ini. Dimana kita tinggal pakai aja use PTL sejati. Oke, di sini sudah terpakai. Kita tinggal lihat apa saja tabel yang ada di dalam. Nah, di sini ada daftar penjualan, daftar transaksi, dan harga barang. Mungkin tadi ada kesalahan, kita drop aja tabel daftar penjualan. Oke, sudah, kita show tabel lagi. Oke, di sini kita akan melihat gitu loh tabel dari daftar transaksi. Daftar transaksi. Nah, di sini sudah terlihat ada kode transaksi, nama pembeli, tanggal, kode barang, jumlah pembelian, serta total harga. Nah, kita bisa ngecek nih, berapakah jumlah total harga dalam tabel daftar transaksi. Nah, kita bisa menggunakan function select lagi dan sum. Nah, di sini kita tinggal nambahin apa atribut atau apa jumlah yang mau kita hitung. Di sini kan kita mau menghitung total harga, jadi kita masukkan total harga. Nah, sudah dimasukkan, kita tambahin as. Di sini kita masukkan nama tabel yang mau dijumlahin gitu. Di sini kita total keseluruhan aja. Keseluruhan. Kita from nama tabelnya, daftar transaksi. Nah, sudah terlihat gitu bahwa total penjualan pada tabel daftar transaksi selama periode bulan 5 tadi kalau nggak salah itu sebanyak 258.000. Oke, mungkin itu aja untuk query satu tabel. Oke, tadi query satu tabel udah, sekarang kita akan masuk ke query lebih dari satu tabel. Nah, kemarin seingat saya itu ada 3, yaitu dengan query, ada dengan join, sama ada set operator. Di sini kita akan contoh gitu. Saya akan memberikan contoh satu-satu. Yang pertama dengan subquery. Oke, kita menggunakan database yang tadi. Ada PT Sejati. Nah, di sini ada kita table. Coba kita cek. Oke, kita masuk ke tabel harga barang. Nah, tadi kan kita melihat gitu bahwa total penjualan di tabel sebelahnya itu sebanyak sekian. Nah, bagaimana jika kita ingin melakukan total penjualan hanya satu barang saja? Kita bisa menggunakan subquery, yaitu dengan function seperti ini. Select sum total harga yang tadi transaksi plus
nama tabelnya, yaitu kita ingin menamakan, misalnya kita ingin mengambil buku dan tempat pensil, jumlah buku tempat pensil from tabelan tadi, daftar transaksi gitu. Setelah itu where, di mana kode barang, in. Nah, di sini ya, kita masukin kode barang buku dan tempat pensil 111000312 111000313 gitu. Setelah itu kita tutup kurung, ini kita enter. Nah, di situ udah terlihat di bawah jumlah penjualan buku dan tempat pensil sebanyak atau sekitar 180.000. Oke, tadi kita udah ke subquery, sekarang kita ke joins itu. Kita bisa menggabungkan kedua tabel yang ada. Dari di sini ada daftar transaksi dan harga barang. Nah, untuk menggabungkannya kita bisa menggunakan seperti ini. Select from nama tabel pertama barang menggunakan function inner join. Setelah itu masukkan nama tabel yang kedua, transaksi on. Nah, di sini tuh kita memasukkan atribut yang sama dan ada di kedua tabel. Kalau tadi kan di situ ada kode barang gitu. Jadi kita masukkan kode barang, harga barang titik kode barang sama dengan tabel kedua, transaksi titik kode barang. Oke, kita masukkan. Nah, sini udah terlihat ya, udah digabung. Tadi kan di tabel pertama itu kode barang dan sampai harga satuan saja. Nah, di tabel kedua nih, dari kode transaksi sampai total harga. Tapi permasalahannya di sini kode barang ada 2, jadi kita bisa menghilangkan dengan menggunakan select gitu. Masukkan atribut yang ada pada tabel pertama, tabel harga barang selain kode barang. Jadi kita masukkan harga barang titik nama barang, lalu ada harga barang atribut harga satuan. Setelah itu jangan lupa tulis nama tabel satunya saksi titik gitu. Nah, setelah itu from tabel pertama kayak tadi, ngulang. Mungkin kita bisa kopas aja kali biar cepet ya. Kita kopas sini dari harga barang gitu. Oke, kita kopas di sini udah harga barang inner join, daftar transaksi on-nya sama. Oke, enter. Nah, dapat dilihat gitu bahwa kode barang yang di sini sudah hilang. Di sini ada tambah barang buku, harga satuannya 10.000 dengan kode transaksi sebanyak ini. Nah, nama pembelinya Rizky pada tanggal 13 bulan 5 2021. Kode barangnya segini. Dengan jumlah pembelian 10 buah gitu. Harga satuannya 10.000 atau jumlah pembelian 10 dengan total harga 100.000. Nah, itu saja untuk query lebih dari satu table yang dengan menggunakan join. Selanjutnya kita akan menggunakan search operator. Oke, kita masuk ke selanjutnya, dimana yang terakhir itu ada query lebih dari satu tabel dengan set operator atau operation gitu ya. Nah, untuk itu kita memakai query itu apabila kita menemukan kasus dimana kita ingin menggabungkan beberapa tabel dengan atribut atau field yang sama tapi recordnya itu berbeda gitu. Jadi perbedaannya dengan yang tadi adalah kalau yang tadi kita menggabungkan atribut atau fieldnya berbeda, kalau yang sekarang itu atribut atau fieldnya sama. Nah, kebetulan tadi saya baru buat lagi tabelnya. Kita pertama pakai database dulu sama yang tadi.
Nah, kita cek tabel. Nah, di sini ada daftar transaksi. Transaksi kita cek lagi ya. Kok insert salah? Select harusnya. Select from. Oke, nah di sini kan ada kode transaksi, nama pembeli, tanggal, kode barang, jumlah, beserta total harga. Nah, bagaimana dengan tabel transaksi yang kedua gitu? Nah, sama nih, ada kode transaksi, nama pembeli, tanggal, kode barang, jumlah pembelian gitu. Nah, kita kalau mau menggabungkan kedua tabel ini, kita bisa menggunakan cara seperti ini. Select from nama tabel, terus kita menggunakan function ini, union. Select lagi, from lagi, tabel selanjutnya. Ini kebalik ya. Nanti daftar transaksi dulunya malah di atas. Oke, kita enter. Nah, udah digabung nih. Rizky Ferdi. Tanggalnya juga, cuman ada kesalahan input tanggal. Mungkin itu saja penjelasan dari saya yang ada menggunakan SQL, ada pembuatan database, menggunakan database, pembuatan tabel, terus pengisian tabel, terus juga tadi ada menghapus database satu tabel, lalu ada query satu tabel, query lebih dari satu tabel, dan sebagainya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.